Drama sepak bola Malaysia makin panas. Setelah FIFA menolak banding FAM soal 7 pemain naturalisasi bermasalah, kini giliran CAS, Court of Arbitration for Sport, yang resmi menolak permohonan banding lanjutan mereka. Keputusan ini praktis menutup peluang Malaysia tampil di Piala Asia 2027. Di sisi lain, Facundo Garcés dikabarkan marah besar dan sempat menggebrak meja dalam rapat internal FAM karena karirnya di Eropa terancam hancur total. Sementara itu, Sekjen AFC yang berasal dari Malaysia dikabarkan ikut terseret dalam tekanan setelah FIFA memberikan peringatan keras agar tidak ikut campur urusan federasi negaranya. Kini publik Asia Tenggara menanti, apakah ini akhir dari ambisi Harimau Malaya atau awal perubahan besar bagi sepak bola Malaysia? Simak laporan lengkapnya, jangan kemana-mana. Anda akan menemukan sejarah sepak bola penuh fakta, kronologi, dan analisis mendalam tentang perubahan besar yang mungkin akan mengubah sejarah sepak bola Asia selamanya. Jangan lama-lama. Yul, kita bahas. Suasana di markas besar Federasi Sepak Bola Malaysia FM terasa tegang. Para pejabat federasi duduk rapat dengan wajah muram, sementara layar televisi di sudut ruangan menayangkan berita yang menjadi topik utama di seluruh negeri. FIFA resmi menolak banding Malaysia atas kasus pemain naturalisasi yang diduga menggunakan dokumen palsu. Bagi sebagian publik, keputusan itu mungkin hanya sekadar berita olahraga. Namun bagi dunia sepak bola Malaysia, ini adalah krisis integritas yang mengguncang pondasi sistem mereka. Kasus ini berawal dari ambisi Malaysia untuk memperkuat tim nasional melalui jalur heritage player, pemain keturunan yang memiliki darah atau garis keluarga Malaysia. Ide itu awalnya dianggap langkah strategis, seperti yang dilakukan banyak negara Asia untuk bersaing di level internasional. Namun, semangat untuk tampil kompetitif rupanya membawa federasi itu ke jalur berbahaya. Investigasi FIFA menemukan ketidaksesuaian data dalam dokumen kelahiran 7 pemain warisan. Beberapa di antaranya diketahui mengajukan dokumen pembuktian yang tidak sah, baik berupa akta kelahiran maupun surat keluarga yang diubah. Salah satu nama paling disorot adalah Facundo Thomas Garcés, pemain berdarah Argentina yang sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan Harimau Malaya. Ketika FIFA mengonfirmasi bahwa dokumennya bermasalah, karier Garcés praktis berhenti total. Ia dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Klubnya di Spanyol pun membekukan kontrak. Dia kehilangan semuanya dalam semalam, tulis salah satu surat kabar olahraga di Kuala Lumpur. Dari harapan baru menjadi simbol skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Begitu keputusan FIFA diumumkan, reaksi keras datang dari berbagai pihak. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hanahu, disebut sempat naik pitam dalam rapat darurat, menilai FIFA tidak adil dan terburu-buru mengambil keputusan. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Tak hanya 7 pemain yang terkena imbas. Klub-klub luar negeri yang menaungi para pemain tersebut ikut menanggung kerugian. Mereka sudah membayar gaji, merancang strategi, namun kini pemain mereka tidak bisa tampil. Beberapa klub bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap FM karena dianggap lalai dalam proses administrasi. Federasi Malaysia sendiri tidak tinggal diam. Mereka mengajukan banding resmi ke FIFA, berharap bisa mengurangi hukuman. Namun, FIFA menolak banding itu mentah-mentah. Dalam pernyataannya, Komite Disiplin FIFA menegaskan bahwa FM gagal memberikan bukti baru yang dapat membantah temuan awal. Semua sanksi tetap berlaku, termasuk larangan bermain dan potensi penghapusan hasil pertandingan yang melibatkan pemain-pemain bermasalah tersebut. Usai penolakan itu, FM mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengaku terkejut dan kecewa, namun tetap berkomitmen untuk memperjuangkan para pemain yang disebut sebagai korban kesalahan administrasi. Menurut juru bicara federasi, masalah ini hanyalah akibat dari technical error, kesalahan staf yang salah mengunggah dokumen. Tidak ada niat untuk memalsukan data, kata perwakilan FM dalam konferensi pers. Kami hanya ingin memastikan proses naturalisasi berjalan cepat, tetapi ada kesalahan administratif yang tidak disengaja. Pernyataan itu justru memicu reaksi publik.
banyak pengamat menilai alasan tersebut tidak masuk akal. Bagi FIFA, istilah kesalahan teknis tak bisa dijadikan pembenaran karena dokumen yang diserahkan bersifat legal internasional. Sekali saja ada yang palsu, konsekuensinya fatal. Situasi semakin panas ketika Sekjen FM dikabarkan disorot langsung oleh Dewan Etik Federasi. FM kemudian membentuk tim audit internal untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Namun langkah itu dianggap terlambat. Kepercayaan publik sudah terlanjur menurun. Di tengah badai tersebut, bayang-bayang hukuman tambahan masih menggantung. Sejumlah analis menilai bahwa jika Malaysia tetap memaksakan banding ke Court of Arbitration for Sport, CAS, dan kembali kalah, hukumannya bisa lebih berat. Beberapa kemungkinan yang dibahas termasuk penghapusan kemenangan besar mereka atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia, atau yang lebih parah, diskualifikasi dari Piala Asia 2027. Kekhawatiran itu makin masuk akal karena dua negara yang dikalahkan Malaysia, Vietnam, dan Singapura memiliki wakil dalam Komite Disiplin FIFA. Sementara itu, rumor yang beredar menyebutkan bahwa posisi Malaysia di level AFC juga ikut goyah. Banyak pihak menuding keberanian mereka memanipulasi dokumen tidak lepas dari fakta bahwa Sekjen AFC saat ini berasal dari Malaysia. Namun, FIFA telah memberi peringatan keras agar pejabat tersebut tidak mencampuri urusan federasi negaranya. Kasus Malaysia kini menjadi contoh pahit bagi banyak negara Asia Tenggara. Di tengah maraknya tren naturalisasi cepat, FIFA mulai memperketat pemeriksaan dokumen dan asal-usul pemain. Bagi mereka, sepak bola internasional tidak hanya soal prestasi, tetapi juga soal integritas dan kejujuran administratif. Seorang analis olahraga asal Thailand dalam wawancara dengan Bangkok Sport Journal menyebut, naturalisasi bukan masalah, tapi prosesnya harus transparan. Kasus Malaysia menunjukkan bahwa ketika keinginan menjadi cepat melebihi kehati-hatian, reputasi yang dipertaruhkan jauh lebih besar dari sekadar hasil di lapangan. Kini, Malaysia menghadapi ujian terberat dalam sejarah sepak bolanya. Dari ambisi menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, mereka justru harus menanggung malu di mata dunia. Di balik hiruk-pikuk skandal ini, ada pelajaran yang lebih dalam, bahwa dalam sepak bola modern tidak ada ruang bagi manipulasi sekecil apapun bentuknya. Sepak bola boleh menjadi arena kompetisi, tapi ia juga cermin kejujuran sebuah bangsa dalam menjalankan sistemnya. Ketika satu jari menuding kesalahan negara lain, 4 jari lainnya bisa jadi sedang mengarah ke diri sendiri. Malaysia kini tengah memandang pantulan wajahnya di cermin yang retak, dan dari pantulan itu, dunia sedang menilai. FIFA mungkin telah berbicara dengan tegas, namun pesan moralnya jauh lebih luas. Sepak bola tidak bisa dibangun di atas kebohongan, karena di balik setiap dokumen yang dipalsukan, ada kepercayaan publik yang ikut hancur. Beberapa hari setelah keputusan FIFA diumumkan, gema skandal Malaysia tidak berhenti di Kuala Lumpur. Ia merambat cepat ke seluruh Asia Tenggara, menimbulkan riak politik dan reputasi yang tak kalah besar dari sekadar persoalan di lapangan. Federasi-federasi tetangga, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina mulai meninjau ulang proses naturalisasi mereka. Di Jakarta, seorang pejabat PSSI yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa kasus Malaysia menjadi alarm serius bagi seluruh kawasan. Sekarang semua federasi sadar, FIFA tidak lagi hanya melihat hasil akhir. Mereka memeriksa asal-usul, dokumen, bahkan rekam keluarga pemain. Kalau satu berkas saja cacat, efeknya bisa nasional, ujarnya dalam laporan Kompas Sport. Di Hanoi, media lokal menyoroti kasus ini dengan nada hati-hati namun jelas. Vietnam yang sempat kalah dari Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia menegaskan akan menyerahkan segala keputusan kepada FIFA. Namun, sumber internal menyebut jika hasil pertandingan itu memang diubah menjadi kemenangan WO untuk Vietnam, federasi mereka tidak akan menolak. Bagi negara-negara ASEAN lain, kasus ini seakan membuka kotak Pandora tentang bagaimana politik sepak bola dan ambisi nasional sering kali berjalan di garis abu-abu antara etika dan manipulasi. Di tingkat Asia, getaran kasus Malaysia bahkan terasa hingga ke markas Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Sejumlah anggota dewan menilai bahwa hubungan antara FM dan AFC terlalu dekat. Sebuah kedekatan yang kini dianggap merugikan kredibilitas lembaga.
Sumber internal AFC yang dikutip The Asian Game Review menyebut bahwa FIFA telah mengirim peringatan resmi kepada Sekjen AFC yang berkewarganegaraan Malaysia untuk tidak mencampuri proses hukum federasinya sendiri. Dalam surat itu, FIFA menegaskan prinsip independensi lembaga dan menuntut AFC agar tetap netral dalam semua kasus anggotanya. Langkah FIFA itu mendapat dukungan dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia, 3 negara yang dikenal vokal soal tata kelola dan etika olahraga. Seorang pejabat Federasi Jepang bahkan menyebut kasus Malaysia sebagai contoh klasik bagaimana kekuasaan domestik bisa menggoda lembaga internasional untuk bermain di zona abu-abu. Kita tidak bisa bicara tentang fair play di lapangan kalau administrasi di baliknya dipenuhi kebohongan, katanya kepada Kyodo News. Sementara itu, dunia maya Malaysia memanas. Tagar seperti hashtag Save Harimau Malaya dan hashtag Justice for Heritage Players sempat mendominasi jagat media sosial. Sebagian warganet menuding FIFA berlaku tidak adil. Namun, tak sedikit pula yang mulai mempertanyakan integritas federasi mereka sendiri. Di beberapa forum olahraga, perdebatan berkembang menjadi refleksi nasional. Banyak penggemar mengakui bahwa sepak bola Malaysia belakangan ini lebih sibuk membangun citra lewat propaganda keturunan pemain ketimbang membangun sistem pembinaan usia muda yang berkelanjutan. Kalau semua yang kita andalkan hanya nama dan paspor, bukan kompetensi, cepat atau lambat kita akan tersandung, tulis seorang kolumnis olahraga di New Straits Times. Tulisan itu viral, menjadi simbol perubahan cara pandang publik terhadap cara negaranya mengelola sepak bola. Kasus Malaysia juga mengubah dinamika kerjasama di ASEAN Football Federation (AFF). Dalam sebuah rapat informal di Bangkok, sejumlah petinggi Federasi ASEAN dikabarkan sepakat untuk memperketat mekanisme verifikasi pemain keturunan di setiap kompetisi regional. Indonesia, yang sedang berada dalam jalur reformasi manajemen sepak bola, ikut menyuarakan pentingnya transparansi dan audit independen dalam proses naturalisasi. Ini bukan soal siapa yang punya pemain terbaik, tapi siapa yang paling jujur mengelola prosesnya, kata seorang pejabat PSSI yang dikutip Antara. Thailand pun menyambut langkah itu. Federasi mereka berjanji untuk membuka akses publik terhadap dokumen naturalisasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan supporter dan FIFA. Di sisi lain, Filipina dan Singapura, 2 negara yang juga aktif menaturalisasi pemain diaspora, memilih menunggu. Mereka menilai kasus Malaysia masih bisa berkembang menjadi preseden hukum yang perlu diamati sebelum mengambil langkah serupa. Di tengah sorotan publik internasional, AFC berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin menjaga solidaritas sesama negara anggota ASEAN. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa menentang keputusan FIFA tanpa mempertaruhkan kredibilitas organisasi. Menurut laporan The Straits Football Monitor, sejumlah anggota AFC mulai mendorong reformasi tata kelola yang lebih transparan, termasuk kewajiban audit administrasi bagi semua anggota yang melakukan naturalisasi massal. Seorang analis dari Qatar University menyebut bahwa krisis ini dapat menjadi titik balik bagi sepak bola Asia. Selama ini Asia dikenal lambat dalam merespons isu integritas. Tapi, skandal Malaysia bisa menjadi momentum untuk memaksa perubahan. Jika Asia ingin dihormati, ia harus bersih, tidak hanya dalam permainan, tapi juga dalam sistemnya. Pada akhirnya, kasus Malaysia lebih dari sekadar pelanggaran administratif. Ia adalah cermin tentang bagaimana ambisi bisa mengaburkan batas antara strategi dan manipulasi. Dalam usaha mengejar prestasi cepat, federasi lupa bahwa sepak bola adalah permainan yang dibangun di atas kepercayaan publik. Ketika dokumen menjadi senjata dan identitas pemain dijadikan komoditas, maka yang hancur bukan hanya reputasi federasi, tetapi juga makna dari sportivitas itu sendiri. Kini, di tengah upaya Malaysia memperbaiki citra dan melanjutkan proses banding ke CAS, pertanyaan yang lebih besar menggantung di udara. Apakah sepak bola Asia Tenggara akan belajar dari kesalahan ini atau justru mengulangnya dalam bentuk yang baru? Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan seorang jurnalis olahraga senior dari The ASEAN Tribune, setiap kali sebuah tim berbohong demi menang, mereka sebenarnya sedang kalah, bukan di papan skor, tapi di hati para penggemarnya sendiri. Kini publik Asia Tenggara menanti,
Apakah ini akan menjadi akhir dari ambisi Harimau Malaya atau justru awal dari perubahan besar di sepak bola mereka? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan CAS ini sudah menjadi akhir dari segalanya bagi Malaysia atau masih ada jalan keluar tersembunyi yang belum terlihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama arah masa depan sepak bola Asia Tenggara. Terima kasih sudah menyimak, tetap dukung dengan semangat sportif. Bravo Timnas Garuda.